Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tarot kali ini, energinya. Kamu disumpahi orang ini. Banyak yang bilang sumpahannya nyata terjadi. Tapi buktinya, di kamu nggak mempan satupun. Amalan apa yang kamu punya sih guys? Oke, jadi kita lihat ya. Kalian punya amalan apa, sehingga nggak mempan disumpahi seseorang ini. Oke, nggak usah lama-lama. Langsung aja aku bacakan. Di sini mengatakan, bahwa ketika kamu mengetahui orang menyumpahi buruk ke kamu, aku tidak tahu pastinya apa yang menjadi sumpahannya. Tapi, di dalam pengalamanmu, ketika ada orang yang menyakitimu, kamu tuh refleks berdoa pada Tuhan, agar orang tersebut sadar bahwa perbuatannya itu salah. Kamu itu nggak pernah melawannya, atau membantah, atau membalas ketika disakiti. Kamu hanya diam, dan berdoa seperti itu saja. Dan selalu tidak lama kemudian, orang yang menyakitimu itu kena karma. Dan tidak pernah sekalipun sumpahannya nyata terjadi. Semesta itu adil, tidak peduli kalian di pihak yang tersakiti, atau yang menyakiti. Jika doa negatifmu terkabulkan, maka semesta akan meminta bayaran dari kalian. Dalam bentuk negatif juga tentunya. Misalnya ada orang yang menyakitimu, lalu kalian mensumpahi tertabrak sepeda motor, dan beneran kejadian. Mungkin Anda berpikir, doa Anda terjawab, karena dia pantas mendapatkannya. Dan mungkin saja iya, namun kalian juga pelaku penyumpah, yang menyakiti orang lain. Sehingga kalian juga layak mendapatkan karma buruk. Mungkin kamu dibuat sering terpeleset, atau dijauhi teman baikmu, tanpa alasan, atau tiba-tiba, memiliki hutang yang besar. Jadi ya guys, mungkin dari beberapa kamu di sini, ada ya yang ketika disumpahi buruk, ngebales sama juga nyumpahin buruk ke orang tersebut. Jangan seperti itu guys. Alangkah baiknya, doakan semoga orang itu mendapatkan hidayah. Masalah dia berubah atau tidak, biar Tuhan sendiri yang menegurnya, sama-sama rugi gitu guys. Menyumpahi orang, dan endingnya, kita juga kena karmanya. Oke lanjut. Jika kalian bertanya, apa boleh mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat zalim kepada kalian? Mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi, pada dasarnya adalah boleh walau tidak dianjurkan, selama balasan doa atau sikap yang dibalaskan tidak melebihi dari apa yang ia terima, sebagaimana dasar-dasar berikut. Firman Allah Ta'ala berkata, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Quran Surah Al-Baqarah 194. Jadi ini menerangkan dalam bentuk membela diri, namun yang seimbang. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Nahl 126. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Shura 40. Namun, dari ayat dan hadis di atas, selain mengandung makna, bolehnya membalas sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Islam menganjurkan orang yang dizalimi, supaya menunjukkan akhlak yang lebih mulia dari orang yang menzaliminya. Islam memintanya untuk bersabar, menolong pelaku kezaliman dengan mencegah kemungkaran yang dilakukan, bahkan memaafkannya, dengan harapan Allah membalasnya dengan balasan yang jauh lebih tinggi atas kesabaran dan ketinggian akhlaknya di dunia dan di akhirat. Selain ayat-ayat di atas untuk bahan perenungan, silakan untuk menghayati apa yang telah Rasulullah lakukan atas segala kesabaran beliau, dengan segala cobaan dalam berdakwah, dan juga dengan apa yang beliau sabdakan. Tiada tambahan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang memaafkan, kecuali tambahan kemuliaan kepadanya. Sahih Muslim, nomor 6757. Firman Allah berkata, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba, orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan,
seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surah Fussilat 34-35. Sehingga apa yang Islam ajarkan kepada umatnya ketika dizalimi, hendaknya 1. Ia bersabar, memberikan nasihat kepada pelakunya untuk tidak melakukannya, dan doakan kebaikan untuknya, supaya Allah berikan orang yang zalim hidayah. Juga berdoa agar Allah berikan kekuatan, serta kesabaran, untuk bisa menjadi hamba yang penyabar, dengan harapan pahala besar dari Allah Ta'ala. Yang terakhir, bila sudah tidak mampu untuk menahannya, ia cukup mendoakan dengan doa yang setimpal dengan kezalimannya, supaya kita tidak menjadi hamba yang berbuat zalim, karena telah membalas kezaliman dengan yang lebih besar. Semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Dari beberapa kalian tahu ya pastinya, akan hukum-hukum mendoakan buruk seseorang. Maka dari itu kalian tidak mendoakan balik seseorang tersebut yang menzalimi kalian. Justru kalian meminta agar seseorang tersebut mendapat hidayah. Itu tindakan yang mulia ya guys. Lanjutkan. Dalam kitab Sahih Bukhari, terdapat suatu hadis yang menyinggung tentang larangan untuk menyumpahi atau melaknat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang melaknat seorang mukmin, maka ia seperti membunuhnya. Dari beberapa kalian juga tahu, dan sebagian kalian jika bertanya apakah doa buruk orang lain dikabulkan, menurutnya, seseorang tidak memiliki hak untuk mendoakan keburukan. Bagi orang lain, doa yang buruk itu tidak akan dikabulkan. Apalagi jika niatnya didasari rasa iri atau dengki. Terlebih, apalagi mendoakan seseorang berumur pendek, sama saja dengan mendoakan seseorang agar cepat mati. Jelas secara etika, hal seperti ini sangatlah tidak pantas. Jika kalian mendapati seseorang saling mendoakan keburukan, sudah pastinya mereka akan mendapati teguran ringan masing-masing. Bila tidak menyadari juga, bisa jadi mereka mendapati konsekuensinya, sesuai apa yang mereka lontarkan. Wallahu alam bisawab. Auzubillahi min zalik. Ya guys, kesimpulannya hanya doa-doa baiklah yang dikabulkan. Oke, mungkin segitu aja pembacaan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian share dan beri hype. Oke, terima kasih. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.